Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Nur Herlina dan Rizka Afianti ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema manajemen sekolah. Pengertian dari manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan nasional maupun tujuan kelembagaan. Tingkatan dalam manajemen sekolah. Manajemen sekolah memiliki 3 tingkatan. Yang pertama ada manajemen puncak. Manajemen puncak berisi kepala sekolah atau kepala madrasah. Dan yang kedua ada manajemen menengah yang berisi wakil kepala sekolah atau wakil kepala madrasah, waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sarana dan prasarana, dan maupun waka humas. Yang terakhir ada manajemen bawah yang berisi guru, staf tata usaha, staf kebersihan, dan lain sebagainya. Selanjutnya proses manajemen sekolah. Yang pertama ada proses perencanaan atau planning, merencanakan awal mula berdirinya sekolah. Biasanya berisi menentukan visi dan misi sekolah atau madrasah. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, membentuk struktur beserta tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga pengendalian atau controlling, melakukan pengawasan yang biasanya dilakukan oleh kepala sekolah atau madrasah dalam suatu kelembagaan. Yang keempat, penyusunan anggaran atau budgeting, penyusunan anggaran pada sebuah sekolahan. Yang kelima, pegawai atau staffing, adanya pegawai di dalam sekolah atau di dalam sebuah kelembagaan. Yang keenam adalah evaluasi, perbaikan yang perlu dilakukan di dalam sekolah maupun suatu kelembagaan. Tujuan adanya manajemen dalam sekolah. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang tujuan pendidikan yang akan dicapai. Fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama, merencanakan cara dan langkah-langkah mewujudkan tujuan program sekolah. Perencanaan di sini merupakan kegiatan untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh suatu kelompok demi tercapainya tujuan yang telah digariskan. Dan pada hakikatnya, perencanaan pendidikan ialah proses pemikiran yang sistematis dan analis rasional mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksanaannya, mengapa hal itu harus dilakukan, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan agar lebih efektif dan efisien, sehingga proses pendidikan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, mengalokasikan baik sumber daya maupun kegiatan mengajar sehingga masing-masing tahu tugas dan tanggung jawabnya. Pengorganisasian atau pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian orang yang memegang tugas. Misalnya dalam pendidikan, pembagian tugas guru dalam bidang studi yang diajarkan harus sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pendidikannya. Contoh, jika suatu pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Artinya, suatu pekerjaan yang ditangani oleh orang yang bukan ahlinya di bidang tersebut, pekerjaan tersebut tidak akan sukses seperti yang diinginkan. Terus yang ketiga, mengkoordinir kegiatan anggota staf pengajar dan setiap satuan tugas di sekolah, sehingga tenaga dapat digunakan seefektif mungkin.